I need tuition. Kenapa tiba-tiba aku nyanyi lagu ini? Karena hari ini kita akan photoshoot bersama duo host Insert, Dara dan Jesslyn dengan tema Chinese New Year. Nah, kalau mau lihat mukanya Jesslyn tuh sebelum dimakan tuh. Dia belum pakai apa-apa. Cantik deh. Cantik deh. Haram, no, pemirsa, no. Jika saya saat sudah di Mega, haram. Konsepnya hari ini tuh kan dibikin apa ya, Chinese New Year, temanya photoshootnya pakai Chongsam. Nah, tapi dengan high fashion, make up-nya, rambutnya, nah stylistnya itu adalah Dolly Tobing, Beb, Where Are You, dan fotografernya adalah Rio Motret. Bisa kebayang nanti pemirsa hasil fotonya itu akan seperti apa. Dan hairdo-nya dikerjakan oleh timnya Victoria Makeup Atelier. Nih, semuanya ada di sini. Dan penasaran kan step-stepnya seperti apa? Ikutin terus, karena mungkin bisa jadi 2 episode hari ini. Nah, ini tadi aku kasih face painting berwarna ini apa ya warnanya, orange agak metalik gitu. Terus aku kasih lipstick matte berwarna marun agak ungu dikit untuk aku aplikasikan di matanya Dara Warga dulu. Dara ini salah satu supermodel. Dia jarang banget jalan di catwalk. Tapi dia masuk ke jajaran top 5 supermodel Indonesia waktu itu di salah satu majalah paling bergengsi. Karena apa mukanya? Ala-ala Trilili. Keren. Jadi cover sampai ke majalah-majalah Hongkong loh. Pakai mukanya dia jadi cover. Gila nggak dong? Kok bisa sih Dara punya muka sekece ini? Coba aku tanya sama mamaku nanti ya. Bikinnya gimana gitu ya? Jadi gimana, berapa angle derajat gitu kan? Jess. Nah, hari ini bakal spektakuler banget karena Dara akan didampingi oleh Jesslyn. Mereka akan foto berdua. Pokoknya war hari ini pemirsa. War. Nah, pemirsa, saya aplikasikan juga di bagian bawah mata. Dara menggunakan face painting. Masih agak kemerahan karena blushnya masih ada bekas. Lalu saya blending dengan menggunakan ini adalah blush seperti ini. Nah, seperti tadi saya aplikasikan lagi. Nah, ini aku kasih highlighter di area depannya agar memberikan kesan rasanya lebih hidup. Wow, Dara ini the best banget sih mukanya. Ini kan the power of makeup ya biasanya ya. By the way pemirsa, mereka berdua ini bisa bahasa Cina, ya kan? Bisa, Jess juga bisa bahasa. Ya kan, bisa. Mandarin. Dara bisa bahasa Mandarin, Dara bisa baca dan bisa nulis ya. Kalau nulis udah banyak lupa sih Jess. Ngomong-ngomong dikit-dikit aja lah. Ijen kei lah ya. 一点点还可以。你好啦，恭喜恭喜发财。好这啦。好，cuan, 这是 cuan, 金 cuan. 币。哦，你kalau dia cuan. Selanjutnya kita nggak usah terlalu banyak aplikasi bedak karena kulit mereka udah semulus porcelain Chinese, Tiongkok. Tinggal disemprot aja. Ini nggak pakai bedak sama sekali loh, cuma di bagian bawah mata tadi. Wow, Teresa Teng. Oh wow, ini Dara. Bukan Ruliadi. Banci. What? Kerekord loh, Dara. Oh my god. Jadi buat teman-teman yang pingin gimana sih caranya bikin lipstick merah yang cepat terus nggak bleber, kalian giniin, tapi jiwa kalian harus tenang. Tarik nafas,
untuk biar lebih high fashion aku nggak pakai bulu mata ya. Nah pemirsa, jadi lebih fierce, lebih apa ya, editorial itu nggak pakai bulu mata palsu. Walaupun sebenarnya saya ingin promosi bulu mata saya yang bagus itu. Tetap ya. Yeay, ini dia makeupnya. Tinggal rambutnya akan dikerjakan oleh tim dari Victoria Makeup Atelier. Nah, untuk ini saya kasih argan oil. Ini terbuat dari emas. Youth Watery Oil ini membuat kulit apa ya, awet muda. Ini dari 24 karat emas katanya, dialusin. Ini sejenis oil, ya bisa dianggap serum lah, oil vitamin gitu. Nah ini fungsinya untuk membuat kulitnya glowing. Kalau tadi Dara udah pakai base duluan, nah sekarang Jesslyn bener-bener dari nol. Aku make upin, jadi ini akan membuat efek makeupnya itu lebih glowing banget, seperti porcelain. Ini base. Nah, base-nya ini juga sejenis, ada kandungan emasnya juga. Cuman karena udah mau habis. Nah, ini sebenarnya lebih skincare. Jadi walaupun makeup tapi tetap membuat kulit itu lebih sehat. Kalau menurut Jesslyn, apa makna tahun baru Cina ini di keluarganya Jesslyn yang memang keturunan Tionghoa? Kalau aku ya seperti biasanya wishnya pastinya keluarga pengen sehat selalu. Tapi kalau makna tahun ini show gitu udah jarang ikutan sih. Udah modern banget kan, udah nggak ikutan show apa. Mungkin kalau orang tua masih ikutin. Biasanya udah nggak ada terlalu ikutin lagi ya. Oke. Tapi ada tradisi khusus nggak di keluarganya Jesslyn gitu kalau menyambut tahun baru Chinese ini? Biasanya sih kalau misalnya Chinese nanti kan di tanggal 25. Nah, keluarga Jessie biasanya ngerayainnya malam sebelumnya. Kayak malam tahun baru di tanggal 31 malamnya gitu. Makan bareng gitu? Iya. Ada tradisi kayak makan mie gitu yang nggak boleh kepotong gitu nggak? Nggak ada. Tapi kita biasanya ngumpul semuanya harus lengkap dan kita sebut tuh malam adalah sacap me. Sacap me. Selanjutnya adalah foundation. Kita aplikasikan di tangan agar apa? Agar hangat. Tapi sekarang ada beberapa... Buba agak dark ya kulit gue ya, Buba. Ini keputihannya. Oke. Tapi sekarang itu ada... Kemarin aku dengar ada beberapa orang tuh yang pingin. Ada yang pingin. Ada yang nyoba nge-mix foundation terus dibakar. Nah, ya aku lihat di Tasya Farasya. Mungkin nanti minggu depan bisa kita coba. Dibakar di lilin gitu. Terus katanya pas dibakar itu, aku belum nonton videonya Tasya Farasya secara full, tapi aku pingin banget praktekinnya. Jadi beberapa foundation di mix, terus ditaruh di sendok, terus dibakar di atas lilin gitu. Jadi agak panas katanya. Beberapa orang bilang itu ini banget, nempel banget di kulit. Tapi kalau misalnya dibakar gitu terus foundationnya hangat, itu otomatis nggak bagus buat pori-pori nggak sih? Karena kan pori-pori kita kebuka. Bisa juga sih. Makanya aku pengen nyoba nanti seperti apa hasilnya. Dan mungkin kita akan tungguin selama beberapa jam. Kira-kira, langsung. Ya nggak pulang loh, kabur banget katanya Mbak Vivi. Nah, cuman kita harus tahu hasilnya seberapa jam, kita akan coba. Nanti kita foto. Ya. Nah, ini di mix untuk menghasilkan warna. Saya memakai dua foundation yang ingredientnya tuh sama. Jadi ini dua brand berbeda tapi dari satu pabrik yang sama. Nah, saya pengen nyoba. Dan ini adalah kontur, tapi di sini saya bikin konturnya itu blending banget, tidak ngegaris. Karena kulitnya orang Tionghoa itu terkenal sangat mulus.
kontur hidung, saya menggunakan brush. Saya coba ganti brushnya karena kegedean barusan. Karena hidungnya Jesslyn mungil, saya memakai ini. Selanjutnya saya kasih foundation putih yang creamy, body tengahnya aja. Tapi pemirsa, karena ini foto dan saya rasa masih kurang terlihat jelas, saya aplikasikan lagi. Jadi menurut saya kalau kontur itu nggak apa-apa, agak kenceng, yang penting blending. Jadi tidak terlihat bedok. Tanpa bedak sama sekali, tanpa bedak padat dan bedak tabur, tapi saya aplikasikan di sini setting powder hanya untuk di bagian bawah mata untuk ngeset. Jadi untuk photoshoot harus seperti ini, pori-pori harus tetap terlihat glowing dan tidak terlalu tebal bedaknya. Nah, ini untuk konsepnya saya belum pasti, jadi saya bikin complexion dulu. Mungkin akan sedikit berbeda, tidak merah, jadi agak beda nanti jadinya, karena mereka juga akan ada foto sendiri-sendiri. Jadi ini saya menggunakan highlighter berwarna putih untuk di bagian hidung, jadi fungsinya itu menonjolkan tulang hidung yang agak rata. Tapi ada juga highlighter yang berwarna gold, seperti ini. Penggunaannya di bagian tulang pipi, saya tidak memakai yang putih karena saya pingin menonjolkan kulitnya yang eksotis, jadi dia biar tetap leher juga. Lalu tapi kalau untuk bagian leher, brushnya harus diganti seperti ini. Nah pemirsa, ini lihat complexion-nya halus banget kulitnya, seperti porcelain. No powder, no compact powder, no brush tabur juga, brush tabur, loose powder. Jadi kalau saya pakai alis itu saya sikat dulu bagian depannya seperti ini. Ini untuk merapikan alis, jadi kelihatan. Karena saya tidak memulai dari depan, tapi dari bagian belakang, bagian tengah sini ke belakang. Jadi bagian depannya itu akan dibikin tren alis seperti yang sekarang. Depannya itu lebih lebat, berdiri-berdiri. Saya memakai eyeshadow di sini yang berwarna coklat seperti ini. Saya mix. Kenapa di mix? Karena saya tidak mau terlalu coklat banget di wajahnya dia. Mulai dari tengah sini pemirsa, bagian bawah. Tips dari saya pemirsa, untuk mau bikin alis itu kita harus mengenal karakter orang. Terus kita ikutin garis alisnya, jadi tidak terlalu merubah wajahnya. Boleh merubah wajah, tapi dalam catatan perubahan yang bagus, yang cocok dengan wajahnya. Jangan sampai dia terlihat terlalu judes, atau terlihat alisnya itu terlalu garang, atau bahkan terlihat alisnya itu kurang stand out. Setelah itu jangan lupa untuk aplikasikan maskara khusus alis. Ada beberapa banyak warna yang cocokin dengan wajah, jadi bisa berubah alis, berubah karakter kita. Nah, untuk biar kalian terlihat lebih muda, jangan terlalu tebal banget, tapi jangan terlalu juga tipis banget, harus pas. Tapi kalian harus juga merhatiin baju yang akan kalian pakai. Nah, jadi alis depannya seperti itu. Lalu kalian sediakan lagi brush alis untuk mengisi bagian-bagian kosong di bagian depannya.
saya ambil lagi bronzer gold atau eyeshadow warna gold. Saya cari dulu pemirsa. Oh, ini ada. Seperti ini. Ambil sedikit aja. Nah, ini fungsinya untuk memberi sudut mata, bentuk mata biar lebih tajam lagi. Selanjutnya pemirsa harus lihat di depan, harus ngeliat seperti ini. Kalau ada bagian-bagian tulang yang menonjol sehingga eyeshadow-nya kurang terlihat, kalian harus tambahin lagi. Kalau lipstick saya tidak menyarankan untuk blush on. Beberapa orang sih kalau terpaksa boleh lipstick kita aplikasikan sebagai blush on, tapi kalau saya tidak terlalu menyarankan karena sekarang ada beberapa lipstick itu yang kandungannya matte banget. Takutnya itu membuat kulit wajah kering dan rusak. Tapi kalau misal terpaksa banget harus nih, oke. Tapi harus dilapisin dengan foundation dulu. Selanjutnya teman-teman, saya aplikasikan eyeshadow coklat di sini untuk nge-blending. Hebat lo, tangan ajaib Buba. Tarik nafas dulu tadi ya Buba ya. Lalu saya semprot lagi nih pemirsa dengan menggunakan setting spray. Ini agar makeupnya lebih tahan lama dan lebih glowing lagi di photoshoot. Nah, ini biasanya makeupnya itu akan tahan lama banget, tergantung jenis kulit. Kembali lagi tergantung jenis kulit. Kalau kulitnya tidak terlalu oily banget, itu akan lebih tahan lama. Nah, pemirsa, kita tunggu hasilnya seperti apa. Habis ini Jaslyn akan ganti baju, Dara udah akan ganti baju, dan kita akan move ke tempat photoshoot bersama Rio Montre dan Dolly Tobing. Baru sekarang pemirsa, baru sekarang saya mengakui di Indonesia tuh ternyata ada hairstylist yang bikin rambutnya bagus. Bikin finger tuh susah banget. Saya bisa, cuman saya udah jarang banget bikin seperti ini. Dan ini perfect banget loh fingernya, dikerjakan oleh perempuan. Wow, ini Ruri dari Victoria Hair Academy. Hair design. Victoria Hair Design. Bagus banget loh. Ya, thank you. Nah, hari ini tuh temanya kan Chongsam kan bajunya juga. Terus buat Imlek. Dan makanya pasti identik rambutnya pasti finger wave. Ada tips khusus nggak sih untuk bikin finger? Soalnya kan bikin finger susah banget tuh. Banyak cowok-cowok yang bikin rambutnya udah hebat banget tapi bikin fingernya susah. Nah, tipsnya ini sebenarnya tuh cuman Curly. di curly terus sambil di twist gitu. Jadi nanti bentuknya tuh kayak iklan shampoo gitu loh di wave. Oke. Ini ada sasakan nggak bisa setinggi ini? Enggak, aku nggak sasak. Oke. Nah, untuk bikin tips caranya ini biar tidak ada bekasnya nanti gimana? Iya. Nah, kalau biar nggak ada bekasnya, sebenarnya kan ini karena tidak di hairspray. Jadi kita hairspray lagi aja. Jadi bekasnya hilang. Oh, Gitu. dan ini bisa nempel gini nggak dipakai hairspray, tadi pakai gel. Enggak, kita pakai hairpin. Pakai hairpin aja. Ini kerasnya pakai apa? Hairspray tadi. Ini hairspray dulu. Hairspray dulu, baru kalau sudah kering kita pakai hairpin. Oh, hairpin seperti ini pemirsa nih.
Jadi tips khusus Jadi buat nggak kelihatan di kulit kepala, di rambut. di rambut. Oke, nice tips. Kita lanjutkan lagi. Awal tahun, proyek pertama dengan fotografer dengan followers terbanyak di Indonesia, Koko Rio Motret. Wow. Koko, ini dalam rangka apa ini photoshoot hari ini? Jadi photoshoot kali ini kita untuk Chinese New Year ya temanya. Jadi memang looknya aja udah kelihatan banget, oriental banget gitu. Jadi untuk celebrate Chinese New Year. Oke, celebrate Chinese New Year. Dan di sini juga ada Dolly Tobing sebagai stylistnya. Dan apakah hari ini itu akan ada seriesnya seperti photoshoot Koko sebelumnya? Series. Ya mungkin kita nih akan dibikin series ya. Karena kan yang collaborate juga ada 2 desainer ternama, ada desainer senior. Terus jadi nanti kita akan bikin mungkin berseri. Oke. Terus untuk tema hari ini gimana kok? Ini lucu deh, ada Iya, dekornya dibikin oriental seolah-olah kayak rumah rumah Cina zaman dulu. Terus disupport sama ini ada Rusty Project. Terus bajunya juga Albert Januar dan Mas Bian, ada Rinaldi. Jadi emang yang ikut dalam project ini semua yang wow. Ini ada dia juga, ada kamu juga. Wow. Nah, di sini juga ada Dolly Tobing. Dolly. Ini bergeser. Konsep bajunya seperti apa? Konsep bajunya sendiri karena ini kita ngambil temanya Chinese New Year, aku mau yang Cheongsam ya. Biasanya kan Cheongsam itu identik dengan warna merah kalau Chinese New Year. Kali ini aku ambil yang gold biar tampak lebih beda gitu. Ini yang glam looknya. Nanti yang kedua tungguin aja yang lebih sophisticated dari Mas Bian. Sophisticated itu apa sih? Sophisticated itu cantik dan yang nggak lebay gitu loh. Tapi dia kayak lebih simple dan jatuhnya bagus kalau dilihat. Nah, ada ini khusus nggak sih? Trik khusus nggak sih untuk foto kalian berdua ini? Udah pernah foto bareng? Kita ini dulu sih pernah, tapi nggak pernah yang berdua banget tuh, nggak pernah. Ini pertama kali kita collaborate ya. Bener, ini benar-benar yang pertama kali photoshoot dengan konsep yang kenceng banget ya, yaitu untuk melekat sama kita ya. I feel so cici ya. Ya, cici banget kita ya, mendarah daging gitu loh. Jadi semoga aja ntar photoshootnya lancar. Ini sih langsung tepai ya kita ya. Oh boleh, ada yang mau tepain kita? Tapi chemistry kalian udah yakin dapat nih. Kalian dekat nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Dan kita Atau udah peres-peres satu aja? program. Oh, biasa kalau satu program tuh biasanya ada persaingan pemirsa. Enggak, kita nggak ada kayak gitu-gitu ya, Jess ya. Kita saling support, saling gantiin nge-backup. Bener, Ya bener nggak? Jess nggak bisa, aku yang gantiin. Kalau aku yang nggak bisa, Jess yang gantiin. Oh gitu. Koko sama Dolly akan ada proyek khusus nggak sih misalnya tahun ini? Karena kan Koko dulu sukses banget dengan Alkisah. Kira-kira akan ada Alkisah atau series apa gitu yang akan di boom gitu di tahun 2020 ini? 2020 sebenarnya pengen bikin sesuatu, karena kan udah 5 tahun yang lalu kan Alkisah, jadi kayak pengen lah udah 5 tahun pengen bikin sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin memorable lah, diingat kembali gitu. Memorable banget Kita sih, dikaryakan Pasti. Iya. Koko ada nomor masih- WhatsApp saya kan? Masih mikir lah konsepnya mau apa, yang pasti pengennya supaya semua umur bisa menikmati, kayak kemarin kan Alkisah cerita rakyat, semua umur bisa menikmati.